Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Rabu 6 Desember, Pekan Advent yang pertama. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber sukacita, Engkau telah mengumpulkan kami dalam perjamuan ini. Buatlah kami pantas merayakan perjamuan kudus-Mu, dan perkenankanlah kami menyambut santapan suci yang dihidangkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Pada suatu ketika, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Para murid menyahut, "Bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada juga beberapa ikan kecil." Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan-bacaan hari ini menampilkan perutusan Tuhan Yesus sebagai pemenuhan nubuat para nabi. Dalam bacaan pertama, kita mendengar Nabi Yesaya menubuatkan suatu masa ketika Tuhan datang dan berkuasa di Gunung Sineon, di Gunung Sion. Kerajaannya diliputi suasana aman, damai, dan sejahtera. Selanjutnya, Injil Matius menceritakan Tuhan Yesus yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan melalui tanda-tanda heran itu, ia mau menyatakan bahwa kerajaan Allah itu sudah hadir di dunia, seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Ia menyembuhkan orang-orang sakit dan melipat gandakan roti, memberi makan banyak orang. Saudari-saudaraku yang terkasih, namun tidak semua orang menyambut kedatangan Tuhan. Banyak dari mereka menolak bahkan membunuh Dia.
orang-orang itu tentu tidak mengalami suasana penuh berkat dari kerajaan yang ditawarkan oleh Allah. Sebaliknya, mereka yang menanggapi pewartaan Tuhan Yesus dengan iman akan mengalami berkat dalam hidup mereka. Saudari-saudaraku yang terkasih, tidak hanya dahulu, sekarang pun Tuhan terus berkarya. Ia senantiasa menyertai kita umat pilihannya. Kita diajak untuk menyambut perayaan kedatangannya pada pesta Natal dengan iman yang mantap, agar kita pun boleh mengalami kerajaan Allah sekarang dan nanti di akhirat. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mohon rahmat-Nya, supaya kita dimampukan untuk mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ya Tuhan, bukalah hati kami bagi kedatangan-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami setiap hari, yang menjadi tanda penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya. Hati kita akan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita ketakutan. Tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita kesunyian. Tanpa Yesus kita akan hilang. Dengan Yesus kepala gerejanya, kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita bagai buta. Tanpa Yesus tersesatlah kita. Dengan Yesus cahaya dunia, jalan terang menuju bahagia. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa
bersihkanlah kami Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.